Sebenarnya abang nih waktu sebelum jadi YouTuber apakah kerja atau gimana bang sebenarnya? Itu ngambil Series 25 emang bertujuan, oke, aku ngambil Series 25 mau jadi YouTuber atau nggak sengaja? Tukerlah akhirnya beli H2 yang ada di belakang ini. Iya. Kembali lagi di Ngabers, sekarang bersama rider H2 terbaru nih di Indonesia nih. Abang Paropo Nauli. Yoi bang. Akhirnya, terima kasih loh nih jauh-jauh dari Kerawang. Mau mampir ke kantor. Riding lagi nih. Oke, terima kasih loh. Ini gue berterima kasih sekali nih akhirnya sampai sini bawa ini namanya apa nih sekarang? Belum punya nama, masih H2 Paropo namanya. Masih H2 Paropo. Jadi kita bakal ngobrolin sejarah Abang Paropo Nauli, terus cerita dia touring ke Medan, dan terakhir cerita dia bisa nyampe beli si H2 ini dan nanti mau dipakai kemana, karena katanya mau dipakai touring jauh nih. Iya, mau dipakai keliling Indonesia rencananya. Wih, pakai H2. Punggung sih lumayan kuat kayaknya ini masih abang. Masih muda. Berapa sih umur Bang? 28. Wah, masih muda, 28. Masih muda lah, masih fresh. Keren. Jadi pertama-tama mungkin kita ngobrol dulu nih Bang. Jadi Abang Paropo ini kan kalau aku lihat di YouTube sebenarnya udah mulai upload tuh pertama kali video itu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, 4-5 tahun yang lalu lah. Iya kan. Terus habis itu sempat beberapa kali upload, terus habis itu nggak upload lagi kan. Iya. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu upload. Nah itu sebenarnya Abang nih waktu sebelum jadi YouTuber apakah kerja atau gimana Bang sebenarnya? Nah sebelumnya itu masih kuliah sih sebelumnya. Yang pas 4-5 tahun yang lalu masih kuliah. Terus pas berhentinya pas nyusun skripsi. Kan pusing juga kan sambil nyusun sambil konten. Udahlah berhentiin dulu. Berhenti sekitar 1,5 tahun malah. Berhenti YouTube? Iya, 1,5 tahun. Malah ketagihan berhentinya. Nah pas udah lulus tuh JT kan keluar tuh. Viral. Terus sebelumnya nggak terlalu pecinta otomotif sih sebenarnya. Cuma sering nonton motovlog aja. Contohnya terima kasih loh. Nah Haral tuh paling nonton itu dulu. Cuma pas JTEK 25R keluar, loh kok ini beda 4 silinder. Beli gitu. Belilah tuh, eksperimen tuh ganti knalpot, lepas knalpot, semua dah. Ngetes suara, semuanya dites, akhirnya meledak juga. Nah dari situ mulainya. Ya aku lihat tuh salah satu video yang meledak banget awal-awal ZX tuh knalpot paling merdu. Iya, knalpot paling merdu. Memang merdu sih JTEK 25 itu. Jujur emang waktu itu, aku pun juga waktu itu pakai kan ZX 25. Iya pakai. Dan itu emang menjadi bahan eksperimental karena motor kecil tapi dipasangin knalpot apa aja suaranya merdu gitu kan. Merdu, sampai mana-mana ada suaranya. Sampai kemana-mana. Itu katanya ZX 25 biru pertama di Kerawang? Iya pertama. Yang lainnya emang ada juga di sana? Masih jarang ya peminatnya 2,5-4 silinder. Apalagi baru ya, kalau Ninja karbu, Ninja injeksi yang 2,5-2 silinder banyak. Cuma kalau yang 4 silinder 2,5 baru pertama itu. Jadi lulus kuliah ngambil ZX 25. Iya. Nggak kerja tuh waktu itu? Kerja tipis-tipis lah. Nggak yang full time gitu? Enggak full time. Malah jadi full time YouTuber? Full time-nya itu YouTube. Semenjak keluar JTEK 25 hari ini makanya pembawa berkah nih. Alhamdulillah ya. JTEK 25 hari. Puji Tuhan loh nih. Nah itu ibu, emang ini ibu atau mama? Mama di Medan gimana tuh tahu? Kok kamu lulus kuliah bukannya kerja gitu? Awalnya begitu pasti. Namanya orang di kampung kan. Katanya bukannya kamu jadi guru. Malah dulu kan cita-citanya jadi guru. Oh cita-cita jadi guru waktu itu? Iya dari guru. Jadi guru kan. Terus habis itu rencana kan ngambil S2 tuh. Mana kok jadi guru, kok nggak lanjut kuliah? Wah udah lebih enak nih YouTube kan, lumayan kan gajinya dulu tuh YouTube pas gede-gedenya kan dibanding tahun 2023 itu pas gede-gedenya. Waduh lebih enak nih YouTube gitu, nggak jadi guru Tapi orang tua komplain, pas dijelasin akhirnya ngerti. Butuh berapa lama tuh sampai mama bisa ngerti kalau ya udah deh gitu? Antara ngerti atau pasrah, yaudah deh terserah kamu deh. Iya ujungnya begitu, terserah kamu deh, yang penting jalannya bagus gitu, nggak neko-neko gitu. Itu butuh berapa? 5 bulan, 6 bulan mau yakinkan mama di kamu? Ya sekitar sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan? Kan jauh kan, teleponan kan, via telepon. Gitu. Jadi mama ini masih di Toba ya? Masih di Toba. Di Kerawang ini tinggal bersama? Sama ade, abang, di situ semua di Kerawang. Bertiga?
Kalau saya sih banyak ya di sini. Oh iya? Ada 7 orang. Ah? Kita 8 bersaudara. Wah. Banyak banget. Seru sekali. Serumah semua tuh? Enggak, beda-beda. Beda-beda rumah semua. Wih. Yang barengan itu aku sama adik aku. Sebenarnya aku juga beda rumah, cuma pengennya tinggal sama adik enak gitu. Barengan gitu. Wah, berarti mama sendiri ini di kampung ini? Iya, sendiri. Wah. Sendiri. Anak-anaknya merantau semua. Gak apa, tapi emang gue setuju kok. Anak cowok tuh emang harus merantau bang. Harus sih. Biar tahu kerasnya hidup. Ya, biar tahu penderitaan sedikit lah. Biar tahu penderitaan sedikit. Jadi waktu itu lulus kuliah, ngambil ZX 25. Itu ngambil ZX 25 emang bertujuan, oke, aku ngambil ZX 25 mau jadi YouTuber atau nggak sengaja? Kan dari awal udah ada subscriber tuh. Itu waktu itu sebelum ZX 25 udah berapa subscriber? Udah 200 ribuan lah subscribernya. Oh, udah banyak juga. Oke. Nah, habis itu ini pasti ilmu pasti nih. Soalnya kan sering ngulik-ngulik juga kan. Ya, di kampus juga kan sering disuruh bikin YouTube kan. Pelajarannya tentang komputer kan, pasti. Nah, ini peluang nih. Akhirnya benar terjadi itu peluang. Jadi memang semacam sudah direncanakan lah ya. Udah ada planningnya. Aku mau bisa ZX 25, mau jadi YouTube, mau nge-YouTube. Pasti booming gitu. Wah, untung booming loh. Kalau enggak mah lumayan juga tuh udah keluar duit 120 juta kan di ZX 25 tuh ya waktu itu ya. Waktu awal-awal keluar inden tuh 115 masih. Oh, 115 ya? OTR Jakarta masih 112 malah. Oh, ya. Berarti itu alat-alat kebetulan udah ada semua ya? Oh, udah ada. Sebelumnya udah ada. Ngedit emang udah tahu ngedit di komputer? Ngedit enggak, HP semua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu tuh awal-awal di laptop kan. Ribet kan, nggak bisa di mana-mana. Sampai sekarang dari semenjak berhenti laptop, HP terus. Wow. Berarti kalau HP-nya hilang nih amit-amit ya Allah, pusing langsung abang. Ini abang Paraponi kayak gimana nantiin. Jadi habis itu langsung konten ZX 25 sampai akhirnya kayaknya nuker ke ZX 10 atau nambah ZX 10? Nambah ZX 10. Itu dalam rentang waktu berapa tuh? Waduh, lama juga ya, 2 tahun kayaknya baru nambah. Soalnya masih rame tuh ZX 25 itu 2 tahun masih rame. Tapi kalau 2 tahun selebihnya udah berkurang sih peminatnya. Oh. Setahun 2 tahun masih banyak lah, wah pengagum JTEK 25R gitu-gitu. Tapi setelah 2 tahun dia mati, ternyata kayaknya berkurang nih peminatnya. Gitu. Itu abang notice waktu di mana tuh? Ketika apa? Ketika ini sih, motor jebol dulu. JTEK 25R jebol. Akhirnya di bore up 300 kan. Akhirnya itu JTEK 25R, kalau orang-orang bilang ya penonton, JTEK 25R terkencang di Indonesia. Karena bore up 300 gitu. Oh, jadi itu jebol dulu baru ke bore up ya? Bore up. Jadinya pas udah rame lagi kan, rame lagi nih, booming lagi. JTEK 25R di bore up 300 cc. Kencang bener, suara makin merdu. Jadi nggak istilahnya kan biasanya JTEK 25R itu suaranya di mana, motornya di mana. Ini nggak lagi kan. Suaranya ada, motornya ada. Nah, itu dia uniknya. Pas udah 2 tahun kok makin kesini kayaknya penonton bosan deh. Akhirnya upgrade JTX 10 gitu. Oke. Nanti kita akan ngobrolin tentang upgradean motor. Tapi sebelum itu gue sangat tertarik karena abang Paroponalu ini pakai ZX 3 jatuhnya. JTX 3R atau JTX 300R sama aja lah. ZX 300-nya ini ke Medan. Nah, itu udah bore up tuh. Itu yang bikin gue kaget lagi, udah bore up. Iya. Menempuh 2.200 km, ya walaupun akhirnya ada trouble sedikit lah ya di akhir perjalanan. Oli 2.200 itu gak ganti oli sama sekali. Ya itu yang bikin ini sih, karena memang mungkin kalian berpikir kalau gue bisa ganti oli motor misalkan 5.000 km gitu ya. Tapi kan 5.000 km dalam waktu misalkan setahun atau berapa bulan. Nah ini 2.200 dalam waktu 6 hari. 6 hari. Itu sungguh-sungguh diforsir banget sih motornya. Itu ngerencanainnya gimana tuh bang waktu itu? Ngerencanainnya nggak ada rencana sih sebenarnya. Kalau pulang itu pulang ya pulang aja, ya lihat situ aja lah, lihat kondisi aja, jalan ya jalan gitu, nggak ada planning yang. Atau apa emang lagi disuruh pulang sama mama atau? Enggak sih, pengen pulang aja, udah 3 tahun nggak pulang kan. Oh COVID waktu itu ya. COVID nggak pulang kan, 3 tahun nggak pulang, akhirnya pulang. Tapi kayaknya rame nih kalau naik motor, apalagi JTEK 25R, terus bore up lagi, rame nih, pasti rame, nggak mungkin nggak.
ternyata rame sampai trending topik berapa video tuh. Semenjak perjalanan tuh 4 kali trending topik. 4 kali. Berarti kayaknya Abang Parapon emang kalau bikin konten cukup dipikirkan ya, ini bakalan trending yang kayak gimana. Gitu. Ada planningnya memang ya? Iya, ini pas di booming nih gitu. Ada feelingnya lah, feeling. Gitu. Nah itu mulai dari Kerawang ke Lampung. Iya. Itu sehari nggak nyampe ya? Seharian lah. Kan soalnya naik kapal, nunggu kapal dulu kan. Nggak langsung nyampe di pelabuhan, langsung naik kapal, nggak akan beli tiket dulu, nungguin antrian dulu. Nah, seharian lah pokoknya. Seharian nyampe Lampung, nginep dulu di Lampung? Nginep dulu, santai dulu. Santai di mana? Di ngotak teman yang ada di sana? Enggak. Atau ke hotel terdekat lah. Oyo lah istilahnya. Oh, mengoyokan lah ya. Yang murah-murah aja, oyo-oyo. Itu sampai di Lampung. Yang paling seru sebenarnya kan dari Lampung ke Palembang, Jambi Padang ya. Padang. Di antara Padang baru Toba. Iya. Di antara kota-kota ini sebenarnya paling seru yang mana sih, Bang? Paling seru ya. Kalau kata saya sih Tinjolawik sih. Itu seru tuh ya. Tanjakannya itu benar-benar ya lumayan ekstrim lah. Kalau buat mobil ya, kalau buat motor sih biasa aja. Cuma tergantung motornya kadang. Kadang Astrea itu kadang nggak nanjak, Vespa, kadang banyak yang nggak nanjak. Tapi kalau JTEC 25 kan tenaganya udah besar. Gede. Iya. Itu emang seterjal itu, Wak? Iya terjal itu. Si Tinjolawik itu. Iya. Sempat berhenti nggak di situ? Berhenti, ngerekam juga. Itu ngerekam? Iya ngerekam. Terus orang-orang situ juga ngerekam. Iya. Wah itu berarti di hari keberapa tuh? Di hari keempat ya, di hari keempat. Karena nginep di situ di Bukit Tinggi, Padang. Terus paginya ke situ, pagi. Jadi tuh dari Bukit Tinggi sebenarnya jauh itu, balik lagi. Oke. Balik lagi 3 jam, PP kan 6 jam. Jadi sebenarnya udah dilewatin tadinya. Kita nggak tahu kan Tinjolawik itu di mana. Oh pas ngelewat itu nggak tahu? Nggak tahu. Pas udah lewat 3 jam, nanya warga situ udah lewat. Nih. Balik lagi saya. Oh nggak bisa balik lagi. Ini trending nih. Gitu. Demi mengejar konten 3 jam balik pun dihajar. Balik. Dan 3 jam naik motor di daerah sana tuh jauh loh. Jauh banget. Nggak kayak di sini. Tuh ada kali 100 kilo. Lebih kan? 150. Demi ngejar video trending guys. 150 kilo. Pejuang konten nih, pejuang AdSense nih Abang Parapon ini memang. Betul. Itu berarti spend 1 hari di sana hanya di Tinjolawik aja. Hanya untuk mengejar itu Tinjolawik. Makanya dari Padang itu sampai ke Toba itu mepet kan sehari. Pokoknya full lah seharian naik motor 10 jam. Nah itu dia. Dari Bukit Tinggi kan udah Tinjolawik. Balik Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ini langsung ke Toba. Langsung, non-stop. Itu berapa jam tadi? Non-stop 10 jam. 10 jam. Itu nggak makan, nggak minum. Nggak makan? Makannya itu di sekitar jam 8 jam perjalanan, 9 jam. Itu makan dulu sama minum, terus lanjut lagi. Pas 10 jam nyampe di rumah. Itu ZX25 aman tuh? Aman, masih aman tuh. 2200 masih aman. Oli saya lihat sih udah berkurang, cuma ya biasa kan di kampung kan nggak ada oli yang bagus, nggak bawa persediaan. Besok lah di kota gitu. Itu berarti emang selama perjalanan setiap hari ngecek oli, dibuka, enggak. Dicek? Oh enggak. Soalnya biasanya kan kalau saya ganti oli 2.500 itu masih aman. Cuma kan lagi-lagi jarang pakai kan, misalnya Jakarta Kerawang berhenti, nggak kayak Padang, Medan, non-stop terus 10 jam. Jadi ternyata nguap olinya gitu. Hanya oli aja yang masalah di situ? Iya olinya kurang, habis tinggal 1 liter. Dari 4 ya? Dari 2. Oh dari 2 ya mesinnya ya? 2,2. Oh dari 2,2. Hilang setengah. Hilang setengah. Gila. Itu sampai di Toba 10 jam. Ini 10 jam tuh jauh banget loh guys. 10 jam naik motor tuh punggung aman tuh. Aman sih karena JTEC 25R itu emang gak sepenuhnya gitu sebenarnya? Enggak. Beda banget sama yang di belakang. Oh iya betul. Jauh banget, jauh. Betul. Bensin habis berapa tuh total? Bensin total 2 jutaan. 2 juta lebih. 2 juta 100-an lah. Hah, banyak juga ya? Banyak, soalnya kan dia turbo kan. Wajib turbo. Oh, soalnya udah di bore up ya? Nah, nggak bisa pertalite, pertamax. Itu selama perjalanan ketemu turbo terus? Berarti? Ketemu, kalau lintas itu pasti ada. Pasti ada. Kecuali kita udah masuk jalur kabupaten itu, pasti nggak ada. Oh, luar biasa. Pertamina harus kontak Bang Parapon loh. Pertamax turbo dari Jakarta sampai Medan loh. 2 juta sebenarnya
lebih murah naik pesawat sebenarnya ya Oh jatuhnya. jauh. Naik pesawat tuh 700 sampai 1 juta. Tergantung pesawatnya. Ini 2 juta baru bensin doang. Bensin doang, belum makan, belum nginep. Kira-kira kemarin habis berapa tuh total? Kira-kira tuh total sama nginap, makan itu sekitar 6 sampai 7 juta kayaknya. 7 juta lah kayaknya. Rada-rada lupa nggak ngitung secara keseluruhan Ya sih. ya, 6 sampai 7 juta tapi 4 video trending ya balik modalnya sekitar 10 kali lipat lah ya. Lumayan lah itu. Soalnya trending beda kan. Jadi video yang baru juga direkomendasiin sama YouTube itu sendiri. Iya ya. Gila luar biasa. Sampai 4 video trending itu paling sering trending waktu masa Iya, itu. masa itu trending. Sampai trending 4 kali pulang akhirnya upgrade motor. Habis itu kan di bengkel tuh lama, aduh lama banget nih penonton bosan, akhirnya upgrade motor. Ke ZX10. JTX 10. Setelah berapa tahun YouTube tuh berarti? Setahun setengah kali ya? Ya 2 tahun pas lah kayaknya. 2 tahun pas. Upgrade ke ZX10. Upgrade ke JTX 10. Kenapa ZX10 Bang? Karena penonton, lagi-lagi penonton nih permintaannya. Lu kan identiknya Kawasaki, ada Ninja RR, ada JTX 25 Airborne Up. Ya minimal JTX lagi lah bos, gitu-gitu kan. Biasa ngabers-ngabers. Akhirnya ya udahlah JTX 10 gitu. ZX10 yang tahun berapa tuh? Tahun 2014. Harga oke tuh? Harganya ya nego tipis di bawah 300 lah. Luar biasa. Berarti waktu itu ada ZX25, ada Ninja RR. Ninja RR, JTX 10. Tapi ZX10 kayaknya bentar doang berarti ya? Karena rusak mulu. Oh rusak mulu? Iya. Emang dapat barangnya jelek atau gimana? Kayaknya iya. Jadi pas ngecek tuh bagus, cuma pakai sebentar overheat. Terus pakai ke Jakarta tiba-tiba klepnya renggang. Hah? Bunyinya agak aneh. Klep renggang? Iya, agak renggang. Kayaknya itu bekas sirkuit gitu. Pakai sirkuit. Oh pernah diutak-atik kayaknya klepnya. Pas dibuka ternyata portingan. Iya, portingan. Makanya pantesan. Pantesan. Jadi kondisinya kurang sehat buat jalan-jalan lah ya. Kurang sehat. Kalau dipakai San Mori sih bisa. Kalau saya kan beda orangnya. Pakainya itu Jakarta Kerawang, Bandung, gitu-gitu kan. Dan suka motoran. Gue pikir deket guys, ternyata Jakarta Kerawang 2 jam naik motor ya. 2 jam naik motor. Kalau siang 2 jam ya. Kalau sore itu bisa sampai 3 jam loh. Macet kan? Wow. Macet. Rip lo jangan kena ngeluh Rip. Lo Cibinong doang lo Rip lo ngeluh. Parah lo Rip. Ini pulang dari sini nih kalau sore naik H2 bisa 3 jam. Paha tuh panas banget pasti. Wah. ZX10 makanya gak kuat lama. Akhirnya dijual. Tumbang dia nggak kuat. Tukerlah akhirnya beli H2 yang ada di belakang ini. Iya. Setelah 2 tahun itu beli loh H2, luar biasa loh. Tapi itu jalan ceritanya beda loh. Oh janjitnya beda? Beda lagi Janjitnya tuh. gimana nih kalau yang ini? Kan JTX 10 tuh. Dijual JTX 10, harganya turun sih itu. Nggak nyampe. Ya karena 300. kondisinya begitu Iya. kan. Terus yang beli juga tahu, sering nonton juga. Wah ini mah rusak kemarin ya ininya ya. Oh iya ya udahlah terserah lah. Gitu kan akhirnya kan nyari CBR 1000 tadinya. Nyari CBR 1000 ada tuh di Jakarta. Harganya itu nggak nyampe 300. Saya foto ke adik saya, gimana nih angkut gak nih pengganti JTX 10? Adik saya kan nggak pecinta motor tuh, jadi nggak kurang ngerti lah ya. Itu kok jelek banget bentuknya kayak CBR 150. Waduh, emang kayak gini, cuma aslinya dia lebih gambot, lebih gede. Wah janganlah, mending H2. Loh, kan hasil penjualan cuma 250 juta, masa beli H2? Ya jauh dong. Gak apa-apa, santai, aman. Akhirnya dibantuin sama adek lah ini, gitu ceritanya. Oh, jadi ini berdua sama adek nih jadinya. Cuma dia sama sekali gak pernah pakai. Karena gak hobi motor juga. Cuma ngebantu aja gitu. Gitu akhirnya. Tadinya CBR 1000. Aduh jelek banget sih itu. Kuno banget. Kayak CBR 1,5 gitu. Tapi jujur emang iya sih guys. Emang ada satu generasi CBR 1000 tuh yang bentukannya ini emang kayak CBR 150 sih. Kebalik. CBR 150 yang bentukannya sebenarnya kayak CBR 1000. Kebalik. Cuma ada gitu. Cuman akhirnya kayak gitu. Orang anggapnya kayak ini kenapa kayak CBR 150 ya? Akhirnya gitu. gak suka. Iya. Akhirnya ya mending cari H2 lah kan dia suka nonton kan sukanya H2 dia tuh. Minimal cari H2 lah. Duitnya dari mana?
tenang lah, aman, yakin aman. Akhirnya cari-cari dapat lah ini yang udah full modif. Biar saya tuh nggak modif lagi. Biasanya kan saya suka modif seat, modif semuanya lah. Ini udah full modif. Berarti jatuhnya ini sekarang motor berdua lah ya sama Ade. Berdua, tapi dia nggak pernah pakai. Loh. Ini ada yang baik sekali nih ya. Rip lo harus gitu deh sama kakak lo, Rip. Kakak lo nanya apa BH2 aja, ntar aku cariin duitnya. Nggak apa nih, ada yang berbakti lah sama kakak lah jatuhnya. Gila, akhirnya kebelilah si H2 ini. Nemu di mana? Di Bengkulu, cuma COD-nya di Bandung. Jadi ini motor di Bengkulu kemarin? Bengkulu, di towing ke Bandung, COD-nya di Bandung. Wow. Kenapa? Itu deal dulu baru COD apa? DP dulu, DP gocap doang. Oh, akhirnya motornya dikirim. Iya. Akhirnya dikirim ke Bandung, COD-nya di Bandung. Wow, terus waktu bayar, ini kan motor nggak mahal, nggak murah loh ini. Iya. Di video dikasih tahu nggak sih berapa? Awalnya kan dia buka harga 1,2 karena memang full spek 400 juta modifan. Ini karena belum dipasang semua aja modifannya, kayak pelek rotobok belum dipasang, winglet karbon segala macam belum dipasang. Itu di apa? Gue lupa nanya di mana. 1,1 jadinya. Deal berapa? Dealnya 1,1. Dealnya. Motor 1,1 M loh. Iya. Gila. Itu deg-degan nggak waktu bayar tuh? Deg-degan sih ini. Deg-degannya gini. Ini bisa lunas nggak sih ini? Katanya, bisa lunas nggak ini dicicil nanti nih? Ya nggak apa-apa, cicil aja katanya. Berarti sekarang masih nyicil nih jatuhnya nih? Jatuhnya sih kata adik saya cicil aja lah katanya. Loh mana bisa lunas setahun? Gaji YouTube memang berapa? Nggak apa-apa lah mau setahun 2 tahun terserah katanya. Gitu. Emang dia sih nurut sama abang sih dia. Berarti ini motor berarti masih dicicil. Iya. Berarti emang masih harus sering bikin konten nih berarti untuk membayar harus sering ini. Biar balik gitu lah. Makanya pengen keliling Indonesia ini biar rame lagi, booming lagi, kembali lagi kebeli gitu. Nah ini berarti karena Abang Paroponol ini kan dari tadi kalau kita dengar ceritanya adalah seseorang yang perhitungan dalam artian konten apa yang bakal seru, ya kan? Mau gimana nih strateginya? Nah, sekarang udah ada H2. Ini mau dibikin apa? Untuk sekarang sih cuma San Mori aja. Jalan. Misalnya nyore ride sama tim Sempa, Kakang MP, Blo Rizky dan lain-lain. Ke Sensi. Pertama kali nyobain ke Sensi tadi nih. Ke Sensi. Langsung heboh tadi posisi. Langsung pasang launch control. Biar heboh kan judulnya. Pertama kali naik Sensi langsung geber-geber orang Sensi. Kan lumayan juga tuh. Oke. Pasti, wah apaan nih gitu kan penonton. Pasti ya lumayan booming lah pasti. Gitu. Nah, tapi itu kan baru tadi nih. Tadi udah dikasih sedikit teaser mau diajak touring motornya. Iya, rencananya begitu. Mau kemana? Touring. Rencana awal sih tadinya sih ke ini kan, balik lagi ke Medan terus ke Channel Kilo. Tapi kayaknya berpindah haluan karena ada MotoGP kan di Lombok. Rencananya masih ke Lombok. Ke Lomboknya sih jadi, cuma rencananya bawa motor ini apa bawa si ZX 300R masih bingung. H2 lah. H2 lah ya, biar booming ya. Soalnya dulu seingatku H2 yang pertama kali ada di Indonesia itu yang beli orang Lombok. Oh iya. Setauku ya waktu itu. H2 ini tahun berapa sih pertama kali lupa deh. 2015. Seingatku tahun segitu tuh kalau nggak salah dulu itu tuh di Indonesia yang pertama beli itu orang Lombok. Setauku ya, mungkin salah. Tapi kalau salah boleh dikoreksi. Mungkin ketemu bisa kali ya ketemu ya. Bisa kali ya di sana ya. Udah pernah ke Lombok? Udah pernah nonton WSBK. Oh, yang ke pedoknya bareng Akang ya? Iya, bareng Yamaha, Akang. I see. Nah ini Kawasaki H2-nya ntar kita akan bikin video terpisah teman-teman. Tenang, kita akan ngebahas semua modifannya. Tapi ini jujur aku masih kaget sih tiba-tiba Abang Paroponol ini karena sebenarnya aku tuh udah tahu Abang dari beberapa bulan yang lalu lah. Waktu itu aku masih lihat, ZX10, terus tiba-tiba sekarang H2 tiba-tiba ya. Trending 25 kan videonya? Trending 18 terakhir tuh. 18? 18. Nah ini gimana? Motor impian? Motor impian bukan? Sorry. Motor impian. Motor impian? Impian. Bener motor impian ya? Bener. Seindah yang dibayangkan nggak? Ketika dipunya? Seindah itu. Lebih malah. Karena apa? Karena dia lebih dingin ternyata dibanding ZX 25R. ZX 25R itu lebih panas. Gimana? Coba ulang-ulang. Gimana? H2 itu lebih dingin. Daripada
JTEK 25R. Suhu di mesinnya ya. Hah. Beda kalau uap yang dikeluarkan beda. Mm-mm. Ini lebih panas uap yang dikeluarkan ke Kaki. kita gitu. Kalau JTEK 25R itu biasanya nyampe 100, 105, kalau macet kadang 110 kalau macet balik ke Kerawang. Kalau ini cuma 90, 92. Masa? Mentok-mentok 98. Tapi uapnya? Uapnya itu yang nggak tahan. Itu nggak tahan di situnya tuh ya? Iya uapnya. Kalau mesin mak, ini mesin adem banget, 98 derajat, 92 doang. Wah, berarti ini jangan-jangan H2 satu-satunya di Kerawang lagi? Satu-satunya, nggak ada yang lain. Satu-satunya. Dan belum pernah ada orang Kerawang yang beli H2. Oh ya? Belum. Baru ini yang pertama. Tetangga-tetangga di sana kaget nggak tuh? Kaget. Semuanya kaget. Jangankan tetangga, kakak saya pada kaget. Loh kok mahal sekali? Motor kok mending beli mobil katanya. Loh ini beda, ini nyari duit lagi gitu. Nah, itu mungkin akan menjadi pertanyaan banyak orang ya. Mungkin yang nonton juga akan bertanya, dengan harga segitu ya, mungkin ada orang yang kayak kakak tadi, kenapa nggak beli mobil? Kenapa nggak beli rumah gitu? Kalau ada yang nanya gitu, abang jawabnya gimana? Jawabannya kalau beli mobil nggak menghasilkan uang. Kalau beli ini menghasilkan uang. Kita jalan-jalan sore, di vlogging, masukin TikTok, masukin ke IG, YouTube, dapat duit gitu. Jadi memang ini pembelian untuk bisnis ya jatuhnya. Bisnis, mencari duit lah. Kita live TikTok misalnya, wah guys ini dia H2-nya, spill suaranya dong. Yang minimal kasih gift lah gitu kan, ntar ngasih gift, oke kita hidupin gitu-gitu. Tapi kan. emang ngasih gift di TikTok tuh ada hasilnya ya? Ada hasilnya. Lumayan bang itu hasilnya bang? Tapi kalau saya baru kemarin sih nyoba. Ha-ha. Baru kemarin nyoba, 21 menit paling. Ha? Dapatnya, buka-bukaan aja ya, dapatnya 250.000. Oh ya lumayan dong, Iya. buat beli bensin itu sih lumayan. Cuma 21 menit loh, itu live-nya. Karena memang ini ikoniknya. Kalau nggak ada ini nggak mungkin bisa segitu juga. Kalau cuma punya JTEK 25R nggak mungkin juga. I see, berarti memang ini adalah sebuah pembelian yang alasannya bisnis ya? Iya. Kalau alasannya untuk kesenangan hati, apakah abang akan beli motor ini atau beli yang lain? Kalau cuma kesenangan hati nggak beli lah kayaknya. Enggak. Ngapain beli? Oh iya, wah ini Ngapain? menarik sekali nih. Ini menarik Buat sekali. apa? Nih. Gitu kan. Gitu. Jadi kalau bukan buat YouTube, mungkin abang nggak beli ini. Enggak. Sama kayak JTEK 25R nggak akan beli. Kalau bukan buat YouTube. Rugi kan duitnya. Mending bisnis lain gitu. Nah ini sekarang apakah udah kepikiran mau bisnis yang lain? Dulu pernah cuma dijual ke adik lah bisnisnya gitu lah. Adalah bisnis kecil-kecilan. Dijual ke adik. Kalau sekarang mau bisnis lagi belum? Rencana sih, ya rencana sekarang masih jual-jualan gitu lah. Misalnya jualan hoodie, kaos, kayak gantungan kunci gitu-gitu lah masih. Berarti sekarang otomotif sudah menjadi hobi? Dan sekaligus dibayar hobinya gitu. Alhamdulillah, sekaligus dibayar hobinya. Tadi melihat katanya pengen S2, apakah masih mau dicoba lagi? Iya tadinya pengen S2 itu cuma melenceng. Tadinya mau S2 apa bang emangnya? Iya, habis jadi guru sambil ngajar ngambil S2 tadinya. Wah ngambil S2 apa? Cuma belum. Oh belum tahu kepikiran Nggak apa? minat malah jadinya. Nggak minat jadinya? Iya, soalnya sama aja. Gitu, mendingan nyari duit dari usaha gitu lah. Makanya sekarang sudah full time. Berarti sekarang hanya nge-YouTube aja ya? Iya, hanya nge-YouTube. Gimana? Udah pernah ketemu titik bosannya? Belum Titik malah. jenuhnya? Nggak pernah bosan malah. Nggak pernah bosan? Nggak pernah bosan. Soalnya setiap saat tuh ketemu teman-teman berbeda gitu. Nggak itu-itu aja temennya. Misalnya ke Jakarta ketemu ini. Ke Bandung ketemu si ini gitu. Selama 3 tahun, 2 3 tahun ini yang konsisten nge-YouTube lah ya? Iya, 2-3 tahun lah. Yang paling disukain dan yang paling tidak disukain? Atau cerita paling menyenangkan dan cerita paling tidak menyenangkannya dari Abang Paraponauli apa? Yang dialami penonton apa yang saya anggap? Yang menurut Abang? Yang menurut Abang? Cerita yang paling menyenangkan ya? Dan yang tidak menyenangkannya? Kalau yang paling menyenangkan tuh touring sih. Itu ketagihan sih touring tuh. Sendiri tapi ya. Lebih enak sendiri. Saya kan biasanya touring kemana gitu. Kayak ke JB Sampora, Kuningan itu bareng-bareng. Itu kalau dipikir-pikir malah lebih enak sendiri. Touring ke Medan misalnya sendiri. Lebih enak, lebih booming. Karena tantangan aja gitu. Terus penonton juga bingung kan. Loh kok ini bocah berani ngelewatin lintas Sumatera. Terus kan suka malam tuh eksperimen saya lewatin malam hutan Sumatera.
terus bocor ban di hutan Sumatera. Itu kan tantangan juga, orang-orang juga ini kan tertarik gitu menontonnya. Itu sih kalau sendiri. Kalau rame-rame kan, wah mereka rame-rame nggak bakal takut atau gitu. Oke, nah itu paling menyenangkannya Menyenangkannya touring. itu touring sendiri. Kalau pengalaman pahitnya selama YouTube 2-3 tahun ini, ada nggak? Trouble di tengah jalan sih, antara Kerawang Jakarta. Kan saya sering tuh bolak-balik Kerawang Jakarta. Trouble di tengah jalannya itu. Apa yang paling berkesan apa trouble-nya? Aduh, overheat sih. Titik 25 air tuh kalau bore up, kemarin tuh saya bore up, terus full spec, semuanya diganti. Kayak headnya diganti, camnya diganti, semuanya gimana supaya itu makin kencang gitu. Itu mahal sih itu. Ganti-ganti itu. Mahal. Habis, total habis 100 juta. ZX25 itu. Mesin tok. Kalau gue udah bening buat bayar sekolah Eren, bayar sekolah anak. Belum nikah ya bang ya? Belum, justru itu belum nikah, nikmati aja gitu. Atau udah dipaksa mama untuk nikah? Kalau orang Batak itu biasanya lama-lama nikahnya. Oh gitu ya? Iya. Rata-rata 30. Oh memang nggak di... Enggak dipaksa. Paling disinggung-singgung kapan nih? Oh. Kok lama banget gitu. Ah lama banget abang saya aja. Kakak lama-lama nikahnya gitu ya rasanya. Sekarang gimana? Mama ngelihat abang Paroponauli beli motor ini dan ya sekarang udah mapan lah ya setidaknya di YouTube. Ada lah gitu, bisa lah buat makan gitu. Itu gimana pendapat mama? Ya senang sih, cuma kadang di lain sisi kurang senangnya itu jangan kencang-kencang ya gitu-gitu kan. Ya biasa anak muda ngeliat jalan kosong otomatis darahnya memanah gitu, pengen narik gas dikit lah gitu paling. Belum punya anak soalnya. Iya, Nanti kalau udah punya anak baru ngerasain ya? apa yang dimaksud sama mamanya ini. Iya. Aku juga dulu gitu. Jalan kosong pengennya narik dikit aja narik nggak apa-apa gitu kan. Terus pasti mama ibu-ibu itu pasti kayak jangan kenceng-kenceng gitu. Kalau kita mungkin waktu itu belum nikah mikirnya kenapa sih gitu, aman kok rasanya. Tapi once sudah punya anak, nah itu ntar akan berubah nih perspektifnya nih mungkin. Oh iya gitu ya. Mungkin nanti. Calon udah ada? Ada lah. Cuma masih jauh kayaknya. Belum boleh di-spill berarti. Udah ada kok. Oh udah ada? Di YouTube ada. Wah gila luar biasa nih berarti. Berarti ini kalian ya, gua ngasih tahu harus subscribe udah lebih gede daripada gua subscriber. Jadi kalian harus ikutin terus ya. Karena kalau nanti nih jadi touring ke Lombok pakai H2R atau kalau balik ke Medan pakai H2 ini tuh bakal seru banget sih. Seru banget. Punggung apakah yakin masih kuat sampai Medan? Kuat sih, masih muda lah, kuat lah. Gue aja ngeliat aja udah capek punggung gue. Belum naik loh. Tapi lebih capek naik JTX 10 loh. Masa? Lebih capek jauh. Gokil. Ini pertama kalinya gue sedekat ini sama H2. Jujur aku selama ini berapa tahun? 8 tahun gitu tuh gak pernah deket sama H2. Oh iya? Gak pernah, karena somehow gak pernah aja deh, gak pernah deket. Kalau ketemu iya, cuman bahas itu tuh gak pernah. Jadi makanya habis video ini kita bakal ngebahas H2-nya Abang Paroponauli. Jadi untuk video kali ini, kalian jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa di like. Kita lanjut ke video berikutnya. Gaskan.